Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Pasti semuanya baik-baik aja dong. Karena itu, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, karena kami dapat berkumpul lagi walaupun masih melalui Zoom, karena kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami dari awal sampai akhirnya. Hai dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk lagu pertama, biar kita semua makin semangat, lagunya di sini senang, di sana senang. Pasti semua kalian tahu lagunya lah ya. Ini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, pasti semuanya seneng gak ini? Kok kalian mukanya pada sedih semua sih? Kalian gak seneng ya buat pasti cuma Kak Karin doang yang mukanya senyum semua, yang senyum. Semuanya senyum dong, kan kita mau muji nama Tuhan loh. Buat lagu selanjutnya, biar makin semangat, aku mau semuanya senyum ya. Ini lagunya happy loh, masa kalian semua mukanya sedih gitu sih. Lagunya happy ya loh, masa kalian gak mau senyum. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo, siapa yang anak Tuhan pasti harus senang doang. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi ya, sekali lagi. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay. Nah kan gitu kan seneng gitu liatnya. Buat lagu selanjutnya, ini lagunya gitu loh. Kalian temanku, aku juga teman kalian. Jadi, seperti mentega dengan roti, sambil lari juga ya.
selanjutnya bakal dengerin firman dibawakan oleh Kak Niko. Udah Kak, nggak ada lagu lagi nih? Oke. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Pagi Kak. Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suara kakak-kakak. Pagi. Nikolas Stefan Setiawan. Lagi ya. Kalau Kak Niko panggil selamat pagi, adik-adik harus jawabnya pagi. Mic-nya dibuka semua, oke? Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi. Keren. Udah jauh lebih baik daripada tadi. Nah, gimana? Semangat hari ini ikut sekolah minggu? Semangat nggak? Semangat. Oke, mantap. Oke, hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, Kak Niko mau minta tolong satu orang buat doa. Kira-kira ada yang mau mengajukan diri nggak ya? Ada yang mau pimpin doa nggak? Doa pembuka. Ada yang mau pimpin doa? Adin, Yovanka, Kaila, mungkin ada yang mau pimpin doa? Atau Cici, Ferit? Ya, ayo mau pimpin doa. Ada yang mau pimpin doa nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, Kak Niko tunjuk satu orang ya buat minta tolong. Kak Niko minta tolong Yovanka buat pimpin doa, boleh nggak? Yesus, sekarang kami mau berdoa semoga kami bisa hidup semangat dan kita bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Jovanka, mantap. Terima kasih. Nah, hari ini sebetulnya ada satu teman lagi nih yang mau ikutan sama kita. Kan aku panggil dulu deh kayaknya ya. Dia mau gabung nih ikut ibadah sekolah minggu sama adik-adik yang ada di rumah. Oke, bentar ya. Kan aku panggil dulu. Bentar. Tunggu dulu. Tahan. Oke. Nah, ini dia temannya. Cuma kayaknya teman Kak Niko ini lagi lemes deh kayaknya. Dia lagi sakit. Nggak mau ngomong dari tadi. An. Oh kan? Dia mulai tadi nggak mau ngomong. Coba adik-adik suruh kenalan dulu, Ki. Coba. Namanya Aan. Panggil Aan gitu. Aan. Namanya siapa? Aku ambil punyanya aku ya. Namanya siapa? Ambil dulu. Sama teman-teman. Anak, Kak. Anak sih. Tuh, lihat tuh. Oh iya, ada teman-teman. Hai teman-teman. Teman-teman, disapa ke samaan. Nah, itu Aan tuh. Pada salaman kamu tua tuh. Nah, Aan kenalan dulu yuk. Siapa namanya, nama panjangnya siapa, kelas berapa. Oke? Kenalan dulu ya. Oke, Kak. Hai teman-teman, namaku Aan. Aan itu Nggak punya. aku anak Tuhan. Salam kenal ya. Nah, itu di situ tuh dia pakai. Aan kelas berapa? Mungkin sama kayak teman-teman yang ada di rumah tuh. Aku sekarang kelas berapa ya Kak ya? Kok lupa? Kok lupa sih kelas berapa? Yuk, coba diingat-ingat. Oh iya, aku kelas 4. Ada yang sama kayak aku nggak ya? Siapa yang kelas 4 di sini? Aku kelas 3. Oh, aku kelas 3. Beda setahun sih. Kak Karin sosokan kelas 4. Aku kelas 1. Nggak mungkin sih Kak Karin nggak mungkin kelas 4 sih. Nah, iya kan nggak mungkin Kak Karin kelas 4. Saya kelas 3 SMP. Wah, itu tuh ada Kalionel juga tuh. Mana Kak? Kalionel yang mana? Mana sih? Oh, ini itu toh. Nah, itu tuh Kalionel yang itu tuh. Baru kelihatan kan ya.
Tapi Kak Niko mau tanya dulu nih. Tadi kenapa ya? Waktu kita mulai kayaknya si Aan nggak mau ngomong, kayak cemburu gitu. Kenapa sih? Pasti teman-teman yang di rumah juga mau tahu. Coba Aan kasih tahu dulu nih, kenapa kok tadi mukanya sedih gitu kan? Jadi coba Aan kasih tahu dulu. Nah, ini sih Kak, sebetulnya kemarin itu aku ngadain pesta ulang tahun. Tapi, kan Iko tahu nggak? Nggak tahu lah, orang kamu belum cerita. Adik-adik juga mana tahu di rumah kalau kamu belum cerita. Nah itu Kak, tapi dari 10 orang teman yang aku undang, 10 orang nih teman-teman, masa nggak ada yang datang semua Kak? Kan sedih aku. Masa semua teman-teman yang diundang nggak ada yang datang? Masa aku ngerayain ulang tahun sama papa mama doang? Kan nggak seru. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Wah, kasihan ya teman-teman ya. An undang 10 teman tapi nggak ada yang datang semua. Oh, Kak Niko tahu. Mungkin karena ini kan lagi pandemi. Harus social distancing, nggak boleh datang kan, nggak boleh ketemu orang, harus pakai masker gitu. Mungkin mereka nggak berani datang karena itu, An. Oh, iya juga sih ya. Tapi kan tetap aja sedih Kak, masa ulang tahun dirayain sama aku, sama papa mama doang, cuma bertiga, nggak seru kan? Padahal ulang tahun kan kita bisa senang-senang ya teman-teman, ya nggak? Ya nggak? Bisa main-main, bisa nyanyi, harusnya kan bisa kayak gitu. Tapi kemarin yang datang nggak ada ya, masa cuma aku sama papa mama doang? Ya udahlah ya, tapi nggak apa-apa deh. Nah, semoga hari ini waktu Aan bisa ikut ibadah sama teman-teman yang ada di rumah, Aan bisa sedikit lebih sukacita gitu ya teman-teman ya. Ya semoga kita bisa ibadah sama-sama. Dan setelah dengerin cerita hari ini, Aan bisa sedikit lebih sukacita. Oke? Ya, ya udahlah Kak. Oh, iya Kak Niko baru ingat nih. Cerita hari ini sebetulnya tuh mirip-mirip sama yang dialami Aan. Adik-adik mau tahu nggak kira-kira ceritanya tentang apa? Nah, kalau mau tahu, yuk kita ambil Alkitab kita. Yang punya Alkitab, diambil Alkitabnya, atau yang bawa handphone, bisa dibuka Alkitabnya di handphone. Nanti Aan baca bareng Kak Niko. Oke? Yuk diambil semua Alkitabnya dari kitab Lukas. Kitab apaan? Apa yuk? Lukas. Nah, betul. Kitab Lukas, pasal 14, ayat 15 sampai 24. Yang bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya, kitab Lukas, pasal 14, ayat berapa? 15 sampai 24. Oke. Nah, Kak Niko mau minta beberapa orang untuk bantu bacain ya. Siapa ya? An, kamu kepikiran nggak mau minta tolong siapa buat bacain? Aku lihat dulu deh, Kak. Kak Niko, Lukas berapa? Kak, Adin tanya tuh. Oh, sorry Adin. Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Udah ketemu semua? Yang udah ketemu angkat tangan yuk, biar Kak Niko tahu. Udah ketemu? Oh, Adin, siapa lagi? Tadi berapa Kak? Tanya Risen tanya juga tuh. Oh, oke. Risen ayat 14 ya, pasal 14 ayat 15 sampai 24. Oke. Gimana teman-teman udah ketemu nggak? An, bantu liatin dong siapa aja yang belum ketemu tuh. Jefta tuh tadi, Jefta. Udah ketemu. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Kayla kenapa? Yang mana? Pasal 14. Tadi ayat berapa? Ayat 15 sampai 24. Judulnya di Alkitab perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Kak Niko minta beberapa orang ya bacain. Satu orang baca 2 ayat. Nanti Kak Niko pandu. Terus nanti Aan juga bantu baca, oke? Oke, Kak. Oke, mantap. Pertama ayat 15 sampai 16. Kak Niko minta Adin ya buat bacain ya. Yuk, Adin silakan bacain. Mendengar itu berkatalah seorang
dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Oke, terima kasih Adin. Wah, Adin lancar ya, bacanya bagus banget ya, Adin. Kayaknya aku kalah deh sama Adin. Oke, terus lanjut lagi ya. Ayat 18 sampai 19. Salah. Ayat 17 sampai 18. Kak Niko minta Jefta ya bacain 17 sampai 18. Iya. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Oke, terima kasih Jefta. Terus lanjut lagi nih. Siapa lagi ya, Anya? Ya. Kakak, Harrison boleh tuh, Harrison. Oke deh, oke. Berarti Harrison baca ayat 19 sampai 20. Boleh Harrison bacain ayat 19 Kak, sampai 20. boleh ulangin ayatnya nggak? Tadi lepas saya biar kakak bilang tadi koneksi aku jelek jadi nggak begitu kedengaran. Boleh ulangin? Oke. Lukas 14, Harrison baca ayat 19 sampai 20 ya. Habis ini Lukas 14 berapa Kak? Koneksinya jelek. 19 sampai 20. Sambil nunggu Harrison, ada yang ini nggak? Mau bacain nanti ayat 21. Kak, Kenapa Harrison? Udah? yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang ke-20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat Oke. Terima kasih Harrison. Sekarang lanjut lagi ya ayat 21 sampai 22. Ada yang mau bantu bacain? Siapa yang mau bantu bacain kira-kira? Marco mau bantu bacain? Marco. Dia nggak dengar kayaknya Kak. Sosi, coba sekali lagi. Marco, mau coba bantu bacain nggak? Ayat 21 sampai ayat 22. Mau? Oke, ya udah deh. Atau Aan deh ya, bantu bacainnya ayat 21 sampai 22. Oke? Oke, Kak. Nih, Kak Niko ambilin Alkitabnya. Ayat 21 sampai 22. Udah ketemuan? Udah. Aku bacain ya, teman-teman. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Oke, terima kasih ya, An. Sama-sama, Kak. Oke, ayat 23 sampai 24. 2 ayat terakhir. Ada yang mau bantu bacain? Kayaknya nggak ada ya. Kak Niko bacain deh ya, ayat 23 sampai 24. Ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Oke, jadi hari ini kita mau sama-sama dengerin tentang cerita itu. Nah, ceritanya tentang apa sih? Aan bingung nggak tadi waktu bacanya? Bingung sih Kak, agak susah perhatiin soalnya. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga bingung ya di rumah. Kak Niko ceritain sekali lagi ya, singkat banget kok.
Ayo, sekarang tapi adik-adik harus dengerin dan harus nyimak. Nanti ada gambarnya, bisa dilihat juga, oke? Nah, jadi pada waktu itu, adik-adik, Tuhan Yesus sedang diundang untuk ikut perjamuan makan, atau gampangnya untuk ikut sebuah pesta yang diadakan oleh pemimpin Farisi. Dan di tengah pesta itu, Tuhan Yesus menyampaikan cerita yang kita baca barusan. Di dalam cerita itu, tadi Tuhan Yesus cerita apa? Ada siapa, An? Ada Tuhan yang mengadakan sebuah pesta yang besar. Nah, betul. Nah, seperti Tuhan Yesus yang datang ke sebuah pesta, dalam cerita Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus kasih tahu kalau ada seorang tuan yang mengadakan sebuah pesta yang sangat besar. Nah, waktu pesta itu sudah siap, sang tuan ini menyuruh pegawainya, dia panggil pegawainya untuk pergi dan kasih tahu ke setiap tamu yang diundang bahwa datanglah sekarang karena pestanya sudah siap. Nah, si pegawai pun langsung ngapain kira-kira? Yuk kita lihat gambarnya yuk. Si pegawai pun ngapain yuk? Waktu tuan ini bilang, pergilah, katakan ke semua tamu kalau pestanya sudah siap, datanglah sekarang. Si pegawai pun langsung ngapain kira-kira? Langsung cus gitu ya Kak ya? Nah, betul. Si pegawai pun langsung pergi ke setiap tamu yang diundang. Tapi, Hah? Tapi apa Kak? Kok ada tapi-tapiannya? Tapi, ternyata semua tamu yang diundang itu bilang kalau mereka nggak bisa datang ke pesta. Ya, kasihan tuannya dong Kak. Udah capek-capek siapin pesta, bikin pestanya bagus-bagus, tapi malah nggak bisa datang semua. Emangnya kenapa sih kok para tamu tuh nggak bisa datang ke pesta? Iya ya, kenapa ya kok para tamunya ini nggak bisa datang ke pesta? Yuk kita coba lihat alasannya. Ternyata tamu yang diundang ini punya macam-macam alasan adik-adik. Waktu pegawai ini datang, orang yang pertama ini bilang, maaf, aku baru saja membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Tolong maafkan aku karena aku nggak bisa datang ke pesta. Nah, akhirnya lanjutlah si pegawai itu pergi ke orang yang kedua. Waktu datang ke orang yang kedua tuh bilang seperti ini adik-adik. Maaf, aku baru saja membeli 5 pasang kerbau. Jadi, aku harus pergi mengambilnya. Maaf ya, tolong katakan kepada tuanmu aku tidak bisa datang ke pesta. Ya, dari beberapa orang yang diundang, 2 orang sudah nggak bisa datang. Dia lanjut lagi pergi ke orang yang berikutnya, dan sampai ke orang yang terakhir. Dan orang yang terakhir ini berkata demikian. Aku baru saja menikah. Jadi, aku nggak bisa datang ke pesta. Maaf ya. Adik-adik, ternyata ya Anda, dari semua orang yang diundang ke pesta, nggak ada satupun yang bisa datang. Akhirnya si pegawai pun kembali ke tuannya dan menyampaikan kalau semua tamu yang diundang itu nggak bisa datang. Nah, mendengar ini, si tuan itu sangat marah. Ini aku yakin kalau misalnya Aan jadi tuan itu pasti marah juga nggak? Iyalah Kak, aku aja yang ngundang 10 orang datang ke pesta ulang tahun nggak datang jadi jengkel, marah, sedih lagi. Apalagi si tuan itu kan. Nah, betul banget. Si tuan itu sangat marah karena dia kecewa. Dan dia bilang ke pegawainya, cepat, pergilah ke seluruh jalan dan lorong kota dan bawalah ke sini orang-orang miskin dan orang-orang cacat yang buta dan yang lumpuh supaya mereka bisa ikut pesta. Akhirnya si pegawai ini langsung pergi lagi. Dan setelah kembali, pegawai itu lapor lagi kepada tuannya. Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah saya laksanakan semua. Tapi Tuan, masih banyak tempat kosong di dalam rumah Tuan. Nah, terus si tuan ini ngomong lagi kepada pegawainya. Ngomong apa Kak? Si tuan ini ngomong kepada pegawainya. Pergilah lagi ke semua jalan, ke perbatasan kota, dan paksalah semua orang yang ada di sana masuk, karena rumahku harus penuh. Tapi ingat ya pegawaiku, gak ada satu orang pun dari tamu yang kuundang tadi akan menikmati pestaku. Nah, saking marahnya, si tuan ini bilang ke pegawai, kalau satu tamu pun yang diundang tadi, mereka kan menolak semua ya adik-adik ya. Kalau mereka datang, jangan sampai mereka boleh masuk, karena mereka sudah menolak undanganku. Nah, itulah kisah
yang Tuhan Yesus ceritakan kepada tamu-tamu yang ada dalam perjamuan makan itu. Kan tadi Tuhan Yesus ceritanya waktu dia datang ke pesta juga ya. Nah, kayak gitu. Kak, apa? Tapi ya Kak ya, apa hubungannya kisah itu sama Tuhan Yesus? Emang ada hubungannya ya? Kenapa sih kok Tuhan Yesus ceritain kisah ini? Aan bingung nih. Adik-adik di rumah jangan-jangan juga bingung ya. Kenapa kok Tuhan Yesus ceritain ini sih? Nah, sebetulnya ya, tahukah adik-adik? Sebetulnya Tuhan Yesus itu menceritakan tentang dirinya sendiri dalam cerita tadi. Seperti Tuhan yang mengundang banyak orang dalam cerita tadi, Tuhan Yesus juga mengundang bukan lagi banyak orang, tapi semua orang yang ada di dunia untuk percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus juga memberikan adik-adik yang ada di rumah, berikan Kak Niko, berikan kakak-kakak yang lain juga sebuah undangan supaya kita bisa percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Wah, serius Kak? Seriusan? Tuhan juga mengundang kita? Iya, betul banget Anda. Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi, ada tapi lagi. Tapi apa lagi sih Kak? Kok banyak tapi-tapian sih? Nah, ini yang penting. Tapi, pertanyaannya, apakah kita mau terima undangan itu? Pertanyaannya, apakah adik-adik, apakah Kak Niko mau terima undangan dari Tuhan itu? Yo, kalau adik-adik yang Terima. Wah, Marco jawab terima. Apa lagi nih? Ada yang jawab terima lagi nggak? Terima. Wah, Ferry juga jawab terima. Siapa lagi? Terima. Tunggu dulu. Oh, Bu Jovanka juga jawab. Kenapa? Terima. Adik-adik, kenapa? Ini ya, aku yakin sih teman-teman pasti juga mau menerima undangan Tuhan Yesus tersebut. Itu buktinya tadi Marco, Ferin, Jovanka, Jefta, dan teman-teman yang lain, mereka mau terima. Tapi Kak, aku bingung nih. Meskipun kita mau terima, tapi gimana cara terima undangan itu? Emang Tuhan kirim undangan langsung ke kita? Betul juga sih ya yang dikatain Aan ya. Tuhan nggak kirim langsung undangan ke kita kayak teman kita kasih undangan ulang tahun sih. Nah, tapi nih, Aan inget nggak? Adik-adik inget nggak? Dalam cerita tadi, ada orang-orang yang diundang sama Tuhan kan? Ada berapa orang tadi? 3 ya yang kita lihat. Nah, 3 orang yang diundang sama tuannya itu ngapain tadi? Menolak semua ya Kak ya? Nah, betul. 3 orang yang diundang tadi malah menolak semua dan nggak ada yang datang ke pesta. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan hal-hal lain daripada undangan tuannya itu. Katanya, mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka, keinginan mereka daripada undangan itu. Nah, kalau adik-adik mau menerima undangan Tuhan Yesus, caranya gampang. Pertama, harus dimulai dengan kita harus mau dengan hati yang tulus mau terima. Gimana caranya? Kita harus mau mengakui kesalahan kita dan minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Kalau kita mau menerima undangan Tuhan Yesus, yang pertama, kita harus mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Caranya gimana Kak? Caranya doa. Nah, kita harus mengakui dosa kita dan meminta supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan yang kita mau. Adik-adik lihat kan tadi, Aan lihat kan tadi, waktu orang-orang itu diundang, mereka nggak mau datang ke undangan itu. Mereka menolak karena mereka pikir, oh lebih penting urusanku, aku ada ini, aku ada itu. Nah kalau adik-adik diundang sama Tuhan Yesus, adik-adik mau pilih mana? Pilih ikutin Tuhan atau ikutin diri sendiri? Nah itu adik-adik harus ingat. Kakak, maksudnya melakukan apa yang Tuhan mau itu melakukan perintah Tuhan ya? Sama aja kan? Ya enggak? Nah, betul. Betul banget. Kalau kita mau menerima undangan Tuhan Yesus, ini ya, adik-adik harus dengar. Kalau kita mau menerima undangan Tuhan Yesus, itu artinya kita juga harus mau
mentaati perintah Tuhan. Misalnya nih, Kak Niko kasih contoh, misalnya ya, Aan juga dengerin. Kalau disuruh milih ikut sekolah minggu di Zoom atau lanjut tidur, nah adik-adik pilih yang mana? Kak Niko coba tanya Aan nih, kalau Aan suruh milih kayak gitu, pilih yang mana? Milih sekolah minggu atau lanjut tidur nih, Kak? Ayo coba, kalau Aan pilih yang mana nih, kira-kira, ayo Aan. Kalau aku ya Kak ya, ini aku sih teman-teman, aku jangan diikutin loh ya. Kalau aku sih lanjut tidur Kak. Nah itu kan Aan aja milih lanjut tidur. Nah coba kalau adik-adik disuruh milih mau ikut sekolah minggu atau lanjut tidur, itu yang senyum-senyum pasti mau milih lanjut tidur sebetulnya, cuma karena dipaksa papa mama jadinya ikut sekolah minggu ya. Nah itu. Nah yang kedua misalnya lagi, kalau adik-adik disuruh milih main handphone, main laptop, atau main yang lain, atau baca Alkitab dan belajar, adik-adik pilih yang mana? Yo, adik-adik pilih yang mana? Ini Aan gak usah jawab, Kak Niko pasti tahu. Aan suka main handphone soalnya. Kak Niko tahu aja sih. Iya dong. Kalau adik-adik kira-kira pilih yang mana? Pilih main atau baca Alkitab dan belajar? Susah ya? Kita pasti pengennya pilih main. Nah, tapi makanya itu Tuhan bilang, Tuhan Yesus tuh kasih undangan ke banyak orang, tapi banyak yang menolak undangan itu. Nah, kalau kita malah milih main, kita malah milih nggak datang sekolah minggu, malah milih lanjut tidur, yuk, jangan-jangan kita malah menolak undangan Tuhan Yesus juga. Nah, Halo? lewat cerita hari ini, kita mau sama-sama belajar. Apakah kita mau menerima undangan Tuhan Yesus juga? Menerima undangan Tuhan Yesus untuk percaya kepada Tuhan, untuk menerima keselamatan, dan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau, pasti susah sih. Susah nggak? Susah sih, Kak. Masa harus milih nggak main, milih nggak boleh lanjut tidur? Kan susah. Ya sih, susah memang. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita mau menerima undangan Tuhan Yesus juga akan tolong kita. Meskipun susah, meskipun berat untuk ikut Tuhan. Tapi ingat, ada Roh Kudus dalam setiap hati kita. Kalau kita mau percaya dan terima undangan Tuhan, Tuhan juga memberikan kita Roh Kudus yang boleh menguatkan kita dan menolong kita supaya kita boleh taat sama Tuhan. Nah, kalau kita mau sama-sama menerima undangan Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan, terima keselamatan dari Tuhan, dan mau hidup taat pada Tuhan, yuk Kak Niko mau ajak kita semua hari ini untuk sama-sama berdoa, minta tolong sama Tuhan. Kita mau sama-sama doa yuk. Adik-adik ambil sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata. Yuk Aan juga ambil sikap doa yang benar. Lipat tangan, yuk Aan. Bentar Kak, kan nggak bisa lipat tangan sendiri. Ya sih. Oke. Lipat tangan, tutup mata. Oke, kita mau sama-sama berdoa ya. Kak Niko pimpin, Tuhan, nanti adik-adik yang di rumah ikutin dalam hati ya. Doa dalam hati, ikutin apa yang Kak Niko omongin. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Jadi, udah matiin aja lah laptop. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami undangan untuk boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menerima undangan tersebut. Meskipun susah, meskipun berat, tapi kami mau percaya sama Tuhan. Kami mau jadi anak yang taat kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami boleh menerima undangan Tuhan dan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, hari ini
kita ada satu ayat hafalan nih. Kita mau sama-sama lihat yuk. Ayat hafalannya dari mana kira-kira? An juga ikut hafalin loh ya, nanti ya. Oke, Kak. Yuk kita sama-sama mau lihat ayat hafalannya dari kitab Lukas yang tadi, pasal 14, ayat 15, tapi yang B. Kita tunggu dulu yuk. Ini slide-nya nanti. Adik-adik lihat gambarnya. Nah, sambil nunggu, Kak Niko bacain ya ayat hafalannya. Adik-adik bisa dengerin, nanti juga bisa baca di slide-nya. Ayat hafalannya, Lukas. Berapa Kak Niko? Ayat berapa? Lukas 14, ayat 15b. Lukas 14, ayat 15b. Oh, slide-nya nggak ada ya? Oke. Kak Niko bacain dulu deh ya. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Sudah sampai situ aja. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kalau adik-adik udah ketemu di Alkitabnya bisa dibaca sendiri ya sambil dihafalin. Aku belum Ketemu Harrison? Lukas 14 ayat 15b. Lukas 14 ayat 15b. An coba bacain yuk. Lukas 14 ayat 15b. Yuk coba baca ini. Cobaan. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, An bisa nih bacain. Adik-adik kalau udah ketemu, silakan dihafalin dulu. Nah, Kak Niko izin sebentar ya, mau balikin Aan nih. Aan soalnya nanti takutnya dicari papa mamanya. Iya nggak? Iya, Kak. Nanti aku dicari papa mama. Ya udah deh. Oke. Dicari nih. Terima kasih, Kak Ibel. Nah, adik-adik sambil hafalin ya. Kak Niko izin balikin Aan dulu ya. Yuk, Aan. Ini dulu, pamit dulu sama teman-teman yang lain. Teman-teman, izin pulang dulu ya. Dadah. Oke, Kak Niko, anterin Aan dulu ya. Yuk. Berbahagialah orang yang dijamu. Aku lupa. Panjangan nggak? Susah nggak kira-kira? aku udah hafal. Nah, ini yang kelas-kelas besar pasti bisa Harrison. Yuk coba Harrison. Orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, tutup mata sekali lagi coba. Tunggu. Aku ingat-ingat dikit. Bisa nggak? Ayo, yang kelas besar harus bisa. Bahagialah orang yang Udah hafal. dalam kerajaan Allah. Oke, Harrison udah tutup mata. Udah Kan? hafal. Habis ini coba Harrison, terus Adin, terus Marco, terus Jefta ya. Oke, coba Harrison dulu yuk. Berbahagia orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, tutup mata kan itu. Kan itu nggak bisa kelihatan, tapi tuh tahu. Ya. Oke, lanjut ke Adin ya. Adin mau coba. Yuk. Bahagialah orang yang akan dijamu. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, lumayan Adin, lumayan. Keren. Oke, Harrison, Adin udah bisa ya. Aku. Marco bisa? Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, mantap. Marco mantap juga nih. Jepta mau coba? Dijamu apa sih? Dijamu berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, Jepta juga. Jamu itu ngapain sih? Dijamu tuh ngapain sih? Dijamu itu diundang. Minuman. Bukan, Kak Karin nanti salah mereka pahamnya ini. Nah, dijamu itu mereka diundang dan mereka datang dalam kerajaan Allah. Nah, kalau adik-adik misalnya datang ke pesta, biasanya kan, wah yuk silakan makan, silakan minum. Nah, dijamu tuh kayak gitu. Ngerti? Nah, aku nggak dengerin Kak Niko nih, jangan-jangan nih. Nggak apa-apa lah, kita lanjut lagi.
Jefta, Marco, Adin, Harrison, udah bisa semua ya. Teman-teman yang lain ada yang mau coba? Lionel, Jovanka, Kayla, Ferin, Sisil, terus siapa lagi tadi? Ada yang mau coba? Kalau nggak bisa, sambil baca nggak apa-apa. Ferin mau coba? Oke, yuk. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, bagus. Sekarang lanjut lagi. Siapa? Jovanka mau? Ngomong dong. Kayla dulu ya? Oke, yuk Kayla. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, keren. Kayla sambil tutup mata bahkan loh. Keren. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi? Jovanka mau coba? Yuk, silakan coba. Orang yang akan dijamu di kerajaan Allah. Oke, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, mantap Jovanka. Lanjut. Siapa lagi ya Kak Karin yang belum ya? Sisil ya belum kayaknya ya Kak ya? Iya, Sisil, belum Sisil. Juga belum, betul. Lionel mau coba? Lionel belum, Lionel. Ayo, Lionel yuk. Itu disuruh mama yuk, ayo. Orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, mantap Lionel. Lukas 14 ayat 15. B, oke, mantap. Lionel udah nih, lanjut lagi. Sisil ya, Sisil mau baca? Yuk. Sisil. Sisil mau coba nggak? Gak apa-apa, ini lagi makan ya. Bapak nggak Oh, makan. Paling di rumah sama papa mama ya. Udah semua ya berarti ya? Wah, padahal ayat hafalannya lumayan panjang loh, tapi bisa bacain dan hafalin semua. Keren sekali. Oke. Nah, sebelum Kak Niko tutup, ada yang mau tanya nggak? Kira-kira tentang cerita hari ini? Ada yang bingung mungkin? Wah, apa sih Kak maksudnya? Ada yang mau tanya nggak adik-adik? Saya, Kak. Silakan. Ada tugas nggak? Nggak ada, tenang. Kan udah janji hari ini nggak ada tugas kemarin. Si Brenda Hari ini bilang. kita free. Nggak ada tugas. Bisa numpuk di sekolah. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ada ya, oke. Ingat ya, minggu depan jangan lupa datang sekolah minggu lagi loh. Oke? Yang mau janji, angkat jempolnya dulu sama Kak Niko. Oh, mantap. Biasa itu jempol. Oke, sebelum kita tutup, ada pengumuman nggak kira-kira dari Kak Karin, Kak Aurel, terus siapa lagi tuh? Ibel, ada pengumuman nggak kira-kira ya? Ada pengumuman? Niko ada pengumuman nggak? Aku sih nggak ada. Ini Cibrene soal lagi live. Kayaknya. Oke deh. Coba. Ada pengumuman ya? Iya. Oke, nah adik-adik ingat nggak kapan hari kita ada itu kan? Monetasi kita katanya nanti akan dipilih berapa pemenang itu ya. Tunggu ya. Ada. Bisa di-mute dulu dong adik-adik biar suaranya Kak Niko terdengar jelas. Kak adik-adik dengar nggak Kak Niko ngomong? Dengar Kak. Oke. Ini ya Kak Niko kasih tahu sekali lagi. Kapan hari minggu kemarin kan Cimonik kasih tugas tuh. Dan Cimonik bilang nanti yang paling bagus bakal kasih hadiah. Masih ingat nggak? Nah, adik-adik kan ada yang udah kirimin tuh. Nanti ditunggu ya. Pasti hadiahnya keren kok. Nanti kalau
udah selesai, Cimonik atau Cibrenda akan kasih tahu siapa yang menang. Nah, adik-adik tunggu dulu aja ya. Nanti Cimonik sama Cibrenda yang bakal kasih tahu. Oke? Oke. Oke. Ya, kita mau tutup kita hari ini. Ada yang mau pimpin doa nggak kira-kira? Kalau nggak ada, Kak Niko ya, pimpin doa ya. Nggak usah diikutin. Yuk kita sama-sama berdoa pada hari ini. Buka tangan, tutup mata. Kak Niko akan pimpin doa. Adik-adik berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau menerima undangan Tuhan, percaya sama Tuhan, dan mau menjadi anak yang taat. Tolonglah kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tolong lindungi kami, sertai kami, supaya kami boleh melakukan setiap kegiatan kami dengan baik. Mengerjakan tugas atau melakukan hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Thank you adik-adik, terima kasih. Ditunggu ya pengumuman pemenang lomba foto yang pakai nama aku. Yesus hanya sayang aku itu ya. Ya, tetap sayang aku. Jangan nanti tunggu ya pengumumannya dari Cici Brenda atau Cici Monik. Kita mau foto, apakah ada yang bisa screenshotin? Ibel atau Kaniko bisa nggak? Aku bisa kok. Oke, yuk semua bergaya. Cibel jangan lupa hitung ya, Ci. Baiklah. Yuk. Udah siap semuanya? Senyumnya. Marco senyumnya mana? Marco mana Marco? Nah, 1, 2, 3. Oke. Yeay. Thank you adik-adik, thank you kakak-kakak sekolah minggu, thank you Kak Niko. Jangan lupa nanti minggu depannya diajak lagi ya Kak, biar adik-adik semangat. Hore!